Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fid din dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentu tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita semua. Yang mana ketika nikmat tersebut kita ingin hitung, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, seperti itu firman Allah bahwa sekiranya kalian wahai hambaku ingin menghitung-hitung nikmatku kepada kalian, maka pasti dan pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kemudian kita bersalawat kepada beliau, pemimpin umat manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di hari Jumat yang mulia ini, kita memang dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, kita ucapkan menjadi sebab kita mendapatkan wasilah, kita mendapatkan syafaat, mohon maaf, bukan wasilah, kita mendapatkan syafaat, perlindungan, pertolongan, pembelaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah semakin dekat. Tidak terasa bulan mulia Ramadan sudah semakin dekat untuk kita masuki. Walaupun di saat-saat seperti sekarang ini dalam kondisi yang tidak stabil, negeri kita bahkan dunia secara umum tidak dalam keadaan stabil, tidak dalam keadaan normal, tetapi tetap kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua masalah ini bisa terselesaikan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa berRamadan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu harapan dan doa kita semua. Semoga diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita fahami bersama, kita ketahui bersama bahwa ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin berhasil berRamadan, maka dibutuhkan ilmu yang berkaitan tentang Ramadan. Ini keharusan yang harus kita miliki, bahwa seseorang tidak akan sukses berRamadan ketika orang tersebut tidak memiliki ilmu tentang Ramadan. Ramadan akan berlalu begitu saja, tidak ada kesan, tidak ada makna, tidak ada keutamaan yang bisa didapatkan ketika seseorang tidak mengetahui hal-hal atau yang berkaitan dengan bulan mulia Ramadan. Oleh sebab itu, pada
kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah lancarkan. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, panduan Ramadan. Ya, mudah-mudahan setidaknya ada ilmu yang bisa kita petik, ada ilmu yang bisa kita dapatkan dalam kajian ini. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita sampaikan bahwa judul atau tema materi kita pada subuh kali ini yaitu bekal ilmu sebelum beramal. Bekal ilmu sebelum beramal ini harus dimiliki. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih-lebih lagi bulan Ramadan. Ya, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat, ampunan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk memasuki bulan mulia ini, untuk memasuki bulan Ramadan ini, tentu kita harus memiliki persiapan yang matang. Ya, tentu kita harus memiliki persiapan yang cukup matang. Nah, persiapan yang paling penting, persiapan yang paling utama yang mesti kita miliki adalah persiapan atau bekal ilmu. Ya, ini yang paling utama dan pertama yang harus kita miliki untuk memasuki bulan Ramadan, agar Ramadan kita sukses, agar Ramadan kita berhasil, maka yang dibutuhkan adalah ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata bahwa orang yang beramal tanpa ilmu, jadi ini, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ketika seseorang melakukan suatu amalan yang dia tidak mengilmuinya, yang dia tidak faham, yang dia tidak punya dasar di dalam mengamalkannya, maka orang tersebut seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Ya, coba kita lihat ketika ada orang yang melakukan perjalanan menuju suatu daerah yang dia tidak tahu daerah tersebut, dia tidak tahu bagaimana kondisi daerah tersebut, tidak ada yang menuntunnya, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata bahwa, melanjutkan perkataannya, sudah dimaklumi, sudah dipahami bersama bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Nah, seperti itu bahwa orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat, ke suatu daerah yang dia belum tahu dan belum kenal kondisi dan situasi daerah tersebut, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan kesulitan di dalam perjalanannya. Dan kemungkinan besar orang tersebut sulit selamat. Taruhlah misalnya dia bisa selamat, namun jarang yang bisa seperti itu. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji bahkan dapat celaan. Kenapa tidak dipuji? Kenapa dia dapat celaan? Karena dia melakukan sebuah perjalanan tanpa ada yang menuntunnya. Begitupun dengan orang-orang yang beramal, banyak amalnya, ya semangat beramal, tetapi tidak memiliki ilmu, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kesulitan ketika melakukan amalan tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim ini adalah guru dari Ibnu Taimiyah. Ya, kalau itu tadi perkataan Ibnu Taimiyah, maka selanjutnya perkataan guru beliau, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata bahwa siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Ya, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata kunci Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa tidak ada penuntun yang terbaik
bagi kita umat Islam selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dah yang merupakan penuntun yang terbaik buat umat Islam. Jadi kalau kita ingin tertuntun kehidupan kita, maka tidak ada kata lain kecuali kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu dan pengetahuan tentang agama Islam yang mulia ini. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Jadi orang yang melakukan suatu amalan yang tidak disertai dengan ilmu, yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka orang tersebut seperti orang yang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Nah, kita lihatlah mobil, kendaraan, ketika dia jalan bukan pada jalannya, maka apa yang terjadi adalah kerusakan, bukan kebaikan. Nah, begitupun dengan manusia, beramal tanpa ilmu. Bukannya kebaikan yang dia dapatkan, tapi justru kemudaratan yang dia dapatkan. Nah, seperti itulah orang-orang ahli bid'ah, melakukan amalan-amalan yang dianggapnya baik, padahal amalan tersebut tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya dalam agama. Nah, seperti itulah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Semangatnya tinggi, kuat dalam beramal, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu, maka dia tidak akan berjalan pada jalan yang sebenarnya. Muncullah bid'ah-bid'ah di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian Al-Hasan Al-Basri melanjutkan pernyataannya bahwa orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Coba kita perhatikan. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak didasari dengan ilmu, tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka apa? Mereka hanya membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan tetapi sedikit dibandingkan kemudaratan, dibandingkan dengan kejelekan yang didapatkan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Coba. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Namun jangan meninggalkan ibadah. Ya, di samping menuntut ilmu bersungguh-sungguh, tetap memperbaiki ibadah, tetap konsen dengan ibadah, tetap istiqamah dalam beribadah. Ya, karena ada sebagian dari saudara-saudara muslim kita bersemangat menuntut ilmu, tetapi lemah dalam ibadah. Bersemangat menuntut ilmu, tetapi lemah di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Tidak seperti itu. Yang benar adalah bersemangat di dalam menuntut ilmu dan bersemangat juga di dalam mengamalkan ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemarlah pula beribadah namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Itu, gemar beribadah, bagus ibadahnya, kuat ibadahnya, tetapi juga rajin menuntut ilmu. Rajin belajar Islam, konsultasi kepada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang terpercaya keilmuannya. Karena kata Al-Hasan Al-Basri, ada segolongan orang yang rajin beribadah, namun meninggalkan belajar. Ya, ada segolongan orang yang rajin ibadahnya, kuat ibadahnya, bagus ibadahnya, namun tidak mau belajar. Namun meninggalkan majelis ilmu. Ini tidak benar. Ini salah. Yang benar adalah rajin menuntut ilmu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, dan juga bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata bahwa, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan bahwa siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasar ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Jadi siapa saja di antara umat ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu, maka yang terjadi adalah kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kebaikan atau maslahat yang dia peroleh. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya perlu kita pahami bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah dari amalan orang-orang yang bertakwa. Hanyalah amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, sifat takwa hanya bisa diraih dengan belajar agama. Ya, ini penting kita ketahui
bahwa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian, sifat takwa ini hanya bisa diraih dengan belajar agama. Orang tidak mungkin menjadi hamba yang bertakwa kalau tidak mengetahui ilmu ini dengan benar. Kalau dia tidak faham dengan ilmu ini, dengan agama ini dengan benar, mustahil itu. Maka jalan untuk memahami agama, jalan untuk mengerti agama tidak ada lain kecuali belajar. Belajar dengan berbagai metode, dengan berbagai cara yang Allah mudahkan di saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, surah Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya Allah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, termasuk amalan-amalan, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat bagaimana penjelasan ulama tentang ayat ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa tafsiran yang paling bagus mengenai ayat ini adalah bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tafsiran yang paling bagus, yang paling tepat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ini, yaitu bahwasanya amalan yang diterima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amalan yang diterima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang disebut bertakwa kata Ibnu Qayyim adalah bila beramal karena mengharap wajah Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan bertakwa kata Ibnu Qayyim adalah yaitu beramal ikhlas. Beramal ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini penting juga. Orang bisa beramal dengan niat ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ini bila didasari dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu, seseorang tidak bisa beribadah semata-mata mengharapkan ridha Allah, semata-mata ikhlas karena Allah. Tanpa ilmu yang benar, seseorang tidak mungkin bisa mengamalkan Islam ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa banyak orang yang semangatnya beribadah luar biasa, semangatnya beramal luar biasa, tetapi ibadahnya, amalannya tersebut tidak didukung, tidak dilandasi dengan ilmu. Maka terjadilah bid'ah di mana-mana. Merebaklah amalan-amalan bid'ah di mana-mana yang seakan-akan amalan tersebut bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sekali lagi tidak ada hal tersebut disyariatkan dalam agama yang mulia ini. Kemudian ulama hadis terkemuka siapa itu? Yaitu Al-Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi ini ulama hadis terkemuka Imam Bukhari dalam kitabnya, memang karena pentingnya yang namanya ilmu ini sebelum berkata dan berbuat, maka beliau membuat satu bab khusus dalam kitabnya Al-ilmu qabla al-qawli wal a'mali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Perkataan ini merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan al-ilmu qabla al-qawli wal amali dari Imam Bukhari itu merupakan kesimpulan yang beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, fa'alam, maka ketahuilah, maka ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Ini landasan syar'i dari Imam Al-Bukhari ketika beliau mengucapkan al-ilmu qabla al-qawli wal amali, dan menjadikan salah satu judul dalam kitab beliau, salah satu bab dalam kitab beliau.
Kemudian kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berdalil dalam surah Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Jadi Sufyan bin Uyainah juga menjadikan surah Muhammad ini ayat 19 ini fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Untuk menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah ketika menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar-Rabi' bin Nafi bahwa Sufyan membaca ayat tadi, ayat yang mana itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik, maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohon ampun bagi dosamu. Lalu beliau mengatakan, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah memulai ayat ini dengan mengatakan fa'lam. Ya, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah memulai ayat ini dengan kalimat fa'lam, ilmuilah. Kemudian Allah memerintahkan untuk beramal. Berarti ilmu dulu sebelum beramal. Fa'lam, ketahuilah. Allah memulai ayatnya dengan fa'lam, ketahuilah. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beramal. Ini menunjukkan bahwa ilmu didahulukan sebelum amal. Ilmu didahulukan sebelum perkataan. Nah, sekarang kita lihat banyak orang-orang jahil. Ya, secara lahiriah mungkin kelihatan tekun beribadah, rajin beribadah, soleh, tetapi jahil karena melakukan suatu amalan tanpa ilmu. Kemudian dengan ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka yang seolah-olah bijaksana, yang seolah-olah soleh, tetapi semua jauh dari koridor agama karena mereka berkata tanpa ilmu. Kemudian Ibnu Munir rahimahullah menjelaskan maksud Imam Bukhari. Ya, jadi seorang ulama, Ibnu Munir rahimahullah menjelaskan maksud dari perkataan Imam Bukhari, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Imam Bukhari, dalam perkataan beliau, ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Jadi ini, ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perbuatan dan perkataan itu tidak dianggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Jadi ini perlu digarisbawahi, suatu perkataan dan suatu perbuatan itu tidak teranggap atau tidak dianggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Artinya, perkataan dan perbuatan nanti bisa dihitung, nanti bisa dianggap ketika perkataan dan perbuatan tersebut dilandasi dengan ilmu. Oleh sebab itu, kata Ibnu Munir rahimahullah dalam menjelaskan maksud Imam Bukhari, beliau mengatakan ilmu didahulukan daripada ucapan dan perbuatan. Ingatlah kata beliau bahwa ilmu itu pelurus niat dan yang akan memperbaiki amalan. Jadi ilmu itu kata Ibnu Munir adalah pelurus niat dan yang akan memperbaiki amalan. Jadi lurusnya niat kita dan bagusnya amalan kita itu sangat ditentukan dari ilmu kita. Ilmu sebelum berkata dan ilmu sebelum berbuat. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merusak agama ini. Kemudian kaum muslimin dan muslimah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muaz bin Jabal pernah berkata bahwa ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang ilmu. Coba bayangkan, seorang Muaz bin Jabal mengatakan bahwa ilmu adalah pemimpin. Ilmu adalah pemimpin dan amalan itu berada di belakang ilmu. Jadi amalan kita itu di belakang ilmu, ilmu di depan. Jangan sebaliknya, amalan di depan, ilmu di belakang. Ini terbalik kita sekarang, banyak seperti itu. Rajin beribadah, rajin beramal, tapi tidak ada ilmunya. Ya, yang benar adalah ilmu sebagai pemimpin, ilmu sebagai imam, dan amalan berada di belakang. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata bahwa niat dan amalan jika tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada hanyalah kebodohan dan kesesatan. Nah, ini perkataan Ibnu Taimiyah luar biasa. Beliau mengatakan bahwa niat dan amalan. Jadi niat dan amalan jika tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada hanyalah kebodohan dan kesesatan, serta memperturut hawa nafsu
Itulah beda antara orang jahiliyah dan seorang muslim. Jadi yang membedakan kita dengan orang-orang jahiliyah, yang membedakan orang muslim dengan orang-orang jahiliyah, kata Ibnu Taimiyah, itu dari ilmunya. Dari ilmunya. Jadi niat dan amalan, jika tidak didasari dengan ilmu, maka yang muncul hanyalah kebodohan dan kesesatan. Kemudian sekarang, pertanyaan. Mengapa kita mesti belajar sebelum beramal? Mengapa kita mesti belajar sebelum beramal? Jawabannya tentu karena menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita mesti belajar sebelum beramal karena menuntut ilmu, belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Semua kita yang mengaku muslim, semua kita yang mengaku muslimah, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Hadis ini hasan karena berbagai penguatnya. Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'ad Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Jabir. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa sabda Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Setiap individu wajib menuntut ilmu. Ini. Jadi kita mesti belajar sebelum beramal karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan tema kita yaitu tentang Ramadan, kita fokuskan tentang Ramadan. Maka ilmu apa saja yang mesti disiapkan sebelum Ramadan menghampiri kita? Tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kita memasuki bulan suci Ramadan tanpa persiapan, berlalu begitu saja. Tidak ada planning, tidak ada ilmu, pembaharuan ilmu, penyegaran ilmu, persiapan ilmu untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka saya katakan lagi, ketika kita tidak memiliki persiapan ilmu dalam Ramadan, maka Ramadan itu akan hampa, berlalu begitu saja. Satu bulan Ramadan akan berlalu begitu saja, tidak ada kesan, sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada persiapan ilmu dalam memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ilmu apa saja yang mesti disiapkan sebelum Ramadan menghampiri kita? Yang utama adalah ilmu yang berkaitan tentang hal-hal yang bisa membuat puasa kita sah. Jadi, ilmu yang bisa membuat puasa kita sah ini dulu. Bagaimana caranya agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang lainnya. Yang mana bila tidak dipahami, bisa jadi ada kewajiban yang kita tinggalkan atau larangan yang kita terjang di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau kita tidak faham tentang ilmu yang membuat puasa kita sah, nah bisa saja tidak menutup kemungkinan ada kewajiban yang kita tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan, dan justru sebaliknya ada larangan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Setelah itu, setelah ilmu yang berkaitan tentang membuat puasa kita sah, maka selanjutnya ilmu yang dipelajari adalah dilengkapi dengan ilmu yang membuat puasa kita semakin sempurna. Setelah puasa kita sah, maka kita pelajari lagi ilmu yang membuat puasa kita semakin sempurna. Ya, puasa kita semakin afdal. Juga bisa ditambahkan dengan ilmu mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ya, ada berbagai amalan-amalan utama di bulan suci Ramadan yang mesti kita ketahui, yang mesti kita fahami. Nah, misalnya ilmu tentang zakat, ya, juga mengenai aktivitas sebagian kaum muslimin menjelang dan saat Idul Fitri, begitu pula setelahnya. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Jadi saya kira ini dulu kaum muslimin dalam pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama, yaitu tentang bekal ilmu sebelum beramal. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam bab prinsip dalam beragama. Jadi prinsip dalam beragama ini rangkaian dari
materi tentang panduan Ramadan agar Ramadan kita penuh berkah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekhilafan itu dari kami pribadi. Jadi mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.